Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nurul Zahraini. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu metode pembelajaran, yaitu metode tanya jawab. Next. Metode tanya jawab adalah metode yang mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara siswa dengan guru. Next. Selanjutnya yaitu tujuan metode tanya jawab. Yang pertama, untuk mengetahui sampai sejauh mana materi pembelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. Yang kedua, untuk merangsang siswa berpikir. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. Yang keempat, menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah pada metode tanya jawab. Langkah-langkah ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan antara lain menentukan topik, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK, menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK tertentu, dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan siswa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan yaitu menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran khusus atau TPK, mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab, guru memberikan permasalahan sebagai bahan persepsi, guru mengajukan pertanyaan ke seluruh kelas, guru harus memberikan waktu yang cukup untuk memikirkan jawabannya, tanya jawab harus berlangsung dalam suasana tenang, pertanyaan dapat ditunjukkan kepada seorang siswa atau seluruh kelas, serta guru mengusahakan agar terjadinya pertanyaan hanya berisi satu masalah saja. Next. Selanjutnya adalah prinsip penggunaan metode tanya jawab. Prinsip penggunaan metode tanya jawab yang pertama adalah penyebaran. Agar siswa banyak berpartisipasi pada suatu kegiatan belajar mengajar, sebaiknya guru menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak dan kalau perlu secara merata. Next. Dan yang kedua yaitu pemberian waktu berpikir. Setelah mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas, guru sepatutnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir sejenak, kemudian baru menunjukkan salah seorang siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga ada penggunaan pertanyaan pelacak. Suatu saat guru ingin meningkatkan jawaban siswanya, untuk itu dapat digunakan teknik probing atau pelacak, agar jawaban siswa meningkat menjadi lebih sempurna. Next. Selanjutnya adalah macam-macam pengembangan metode tanya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan menurut maksudnya. Pertanyaan yang mengharapkan agar orang lain mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, dapatkah Anda tenang agar suara saya dapat terdengar oleh seluruh kelas? Yang kedua adalah pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh guru karena merupakan teknik penyampaian informasi kepada siswa. Contohnya, guru bertanya, ada yang tahu apa pengertian atom? Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom, serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Yang ketiga adalah pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Pertanyaan yang diajukan untuk memberi arah kepada siswa dalam proses berpikir. Contohnya, guru bertanya, minggu yang lalu kita telah membicarakan teori atom. Coba Halim, apa teori atom menurut Dalton? Yang keempat adalah pertanyaan menggali. Pertanyaan lanjutan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawaban terhadap pertanyaan sebelumnya. Contoh, guru bertanya, setelah kemarin kita bersama-sama mempelajari teori atom, bagaimana pendapat kamu tentang teori atom tersebut, Nia? Nia menjawab, sangat menarik, Bu. Lalu guru bertanya, faktor apa yang menarik? Dan selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pertanyaan dalam penerapan metode tanya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan ingatan. Kata-kata yang biasa digunakan adalah siapa, apa, di mana, kapan, definisi, ingat, dan kenal. Yang kedua adalah pertanyaan pemahaman. Bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui pemahaman siswa bahwa ia telah mempunyai pengertian yang cukup untuk mengorganisasi dan menyusun materi yang telah diketahuinya.
Kata-kata yang sering digunakan ialah deskripsikan, uraikan, bandingkan, cari perbedaan, sederhanakan, katakan dengan kata-katamu sendiri, jelaskan ide pokok dari. Yang ketiga adalah pertanyaan penerapan. Bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan informasi yang telah didapat dan dipahami ke dalam pemecahan suatu masalah dari suatu aturan, generalisasi, aksioma, atau suatu proses. Kata-kata yang biasa digunakan seperti terapkan, klasifikasikan, gunakan, pilih, manfaatkan, tulis suatu contoh, berapa banyak, yang mana, dan apakah. Yang keempat adalah pertanyaan analisis. Bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui kemampuan siswa berpikir secara kritis dan mendalam. Kata-kata yang digunakan seperti identifikasi, apa motif atau sebab-sebabnya, buat kesimpulan, tentukan kejadian, dukungan, analisis, dan mengapa. Yang kelima adalah pertanyaan sintesis. Bentuk pertanyaan ini untuk mengetahui kemampuan berpikir lebih tinggi dalam bentuk pikiran original atau murni dan kreatif. Kata-kata yang digunakan seperti perkirakan, hasilkan, tulis, rencanakan, kembangkan, sintesiskan, konstruksikan, bagaimana kita bisa meningkatkan, apa yang akan terjadi jika, dan bagaimana jika memecahkan persoalan. Yang keenam adalah pertanyaan evaluasi. Bentuk pertanyaan evaluasi ini, siswa dituntut untuk dapat membuat keputusan dengan baik atau tidaknya suatu ide, pemecahan masalah, suatu karya seni, atau pendapatnya mengenai isu tertentu yang sedang berkembang. Kata-kata yang dapat digunakan seperti apa argumentasinya, putuskan, evaluasi, berikan pendapatmu, yang mana gambar yang paling baik, apakah Anda setuju, dan apakah hal itu akan lebih baik. Next. Selanjutnya adalah kelebihan metode tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mengetahui sampai sejauh mana penguasaan siswa tentang apa yang sedang atau telah dipelajari. Yang keempat, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatnya. Yang kelima, mengetahui kemampuan berpikir siswa dan kesistematisannya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawabannya. Yang keenam, sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut. Next. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode tanya jawab. Antara lain, siswa sering merasa takut, tidak mudah untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa, waktu sering banyak terbuang, serta guru masih tetap mendominasi proses belajar mengajar. Next. Selanjutnya adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya antara lain, fasilitas fisik sebagai perantara penyajian informasi, sistem pembelajaran dan fasilitas yang merupakan komponen terpadu, adanya pilihan yang memungkinkan terjadinya perubahan fisik, aktivitas siswa menjadi lebih mandiri, hubungan guru dan siswa dibantu media. Selanjutnya adalah faktor penghambat, antara lain kurang menguasai bidang ilmu, baik secara tekstual dan konseptual, kurang imbalan yang diterima, sehingga kurang memusatkan perhatian pada tugas kependidikannya. Lalu ada tidak dapat dijadikan teladan bagi siswanya, karena perbuatannya sering menyimpang dari nilai-nilai agama, serta kurangnya faktor informasi tentang problem-problem pendidikan. Next. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.